Lindong mengejar Ying Huan yang akan kembali ke Sekte Dao. Namun saat itu Iblis Yi muncul dan menyerang mereka berdua. Lang Tian dan Ling Qingzu datang membantu Lindong melawan Iblis Yi. Namun meskipun telah menggabungkan kekuatan, mereka tidak mampu mengalahkan iblis itu dan terluka. Lindong mencoba menggunakan kekuatan artefak leluhur untuk memusnahkan Iblis Yi. Akan tetapi kekuatannya saat ini terlalu lemah untuk bisa melepaskan kekuatan maksimal dari artefak leluhur. Lang Tian mendapat luka yang cukup serius saat dirinya menghadang kekuatan Iblis Yi yang akan menghantam Lindong. Di saat mereka semua putus asa, Iblis Yi tiba-tiba menghilang dan meninggalkan mereka tanpa sebab yang jelas. Ling Qingzu memberitahu Ying Huan jika saat ini semua murid Sekte Dao telah menghilang. Para murid Sekte Dao menyerang Wu Dao dan Ying Huan segera setelah mereka ditemukan. Dari sorot mata mereka, bisa dipastikan jika saat ini mereka berada di bawah pengaruh orang lain. Lindong datang dan membantu Ying Huan melumpuhkan para murid. Mereka lalu membawa para murid yang tidak sadar itu ke Menara Qiwu. Guru Yan mengatakan jika mereka semua telah menjadi boneka manusia, sama seperti orang yang telah menyerang Menara Qiwu. Namun itu bukan perbuatan Teng Lei, karena Guru Yan sangat akrab dengan metode pembuatan jimat ini. Guru Yan yakin jika orang yang memasang jimat pengendali pada murid Sekte Dao adalah orang dari Serikat Jimat. Lindong menyarankan agar Guru Yan memeriksa ruang spiritual para murid untuk mencari petunjuk. Meskipun cara ini sedikit berbahaya karena para murid bisa menjadi gila, namun sekarang mereka tidak punya pilihan untuk menemukan dalang di balik semua ini. Guru Yan lalu menyuruh Xuan Tzu mengumpulkan semua murid Sekte Serikat Jimat. Saat Guru Yan sedang memeriksa ruang spiritual para murid, Xuan Tzu datang dan memberitahu Lindong tentang orang yang mencurigakan. Dia meminta Lindong untuk pergi bersamanya menyelidiki orang-orang itu. Xuan Tzu juga melarang Lindong untuk memberitahu Guru Yan karena dia takut akan mengganggu proses pencarian ruang spiritual para murid. Guru Yan akhirnya mengetahui jika orang yang telah memasang jimat pengendali pada murid Sekte Dao itu adalah Xuan Tzu. Saat berada di tengah hutan, Xuan Tzu langsung menyerang Lindong dan ingin merebut artefak leluhur. Untungnya Lang Tian yang selalu mengikuti Lindong datang dan menghentikan tindakan Xuan Tzu. Guru Yan menyusul mereka dan mencegah Lang Tian melukai Xuan Tzu. Guru Yan lalu membantu Xuan Tzu menghilangkan jimat boneka di dalam tubuhnya. Setelah mendapatkan kembali kesadarannya, Xuan Tzu memberitahu Guru Yan jika dia juga telah memasang jimat pengendali pada semua murid Serikat Jimat. Serikat Jimat saat ini berada dalam kekacauan. Para murid mengamuk dan menyerang Ling Qingzu. Guru Yan menghentikan Lin Yan melukai para murid dan membuat formasi untuk memisahkan mereka. Lang Tian menggunakan racun es di tubuh Lin Qingtan dan membuat semua murid Serikat Jimat membeku. Meskipun cara ini sedikit ekstrim, namun tidak ada cara lain untuk menghentikan kegilaan para murid. Lindong sangat marah karena Lang Tian telah memanfaatkan Lin Qingtan. Namun Ling Qingzu menenangkannya dan mengatakan jika saat ini dia adalah ketua sekte dan harus fokus mencari cara untuk menyelamatkan para murid. Xuan Tzu mengatakan jika obat untuk menyembuhkan para murid berada di makam kuno di luar kota, yaitu Jantung Nirwana. Makam kuno ini sudah ada di luar kota Yan selama setidaknya 100 tahun. Pemiliknya adalah guru besar peringkat Nirwana yang tidak tertandingi. Di dalam makam ini ada Jantung Nirwana yang merupakan obat langka dan menyimpan energi yang sangat besar. Dengan bantuan energi ini, para murid Serikat Jimat akan memiliki kesempatan untuk menghilangkan jimat boneka di dalam tubuh mereka. Makam ini dilindungi oleh formasi dan sangat sulit untuk dihancurkan.
Di dalamnya juga sangat berbahaya karena konon katanya banyak jebakan dan siluman di dalam makam. Guru Yan telah menyelidiki mengenai formasi yang melindungi makam kuno. Meskipun formasi ini masih belum bisa dia hancurkan, tapi Guru Yan bisa membantu Lindong melewatinya dengan memanfaatkan retakan pada formasi dan membutuhkan 5 orang agar berhasil. Semua orang bisa masuk namun tidak untuk Lin Qingtan. Xuanzu pernah dipukul dengan mantra jimat kembar yang langka. Yang satu adalah jimat pemutus kebencian dan yang lain adalah jimat pemikat cinta. Sebelumnya Xuanzu tidak punya rasa hormat pada Lindong dan memicu mantra jimat kebencian yang ada di dalam tubuhnya. Sedangkan untuk jimat pemikat cinta ini, Guru Yan takut jika jimat ini berada di dalam orang yang sangat peduli pada Lindong. Jika jimat pemikat cinta diaktifkan karena orang itu ingin melindungi Lindong, maka dia dan Lindong akan bisa dengan mudah dikendalikan. Saat itu Ying Huan muncul dan mengatakan ingin bergabung memasuki makam kuno. Akhirnya telah diputuskan bahwa 5 orang yang akan masuk ke dalam makam kuno adalah Lindong, Lang Tian, Lin Yan, Ling Qingzu, dan Ying Huan. Dengan bantuan Guru Yan, mereka berlima dengan mudah melewati formasi penghalang dan masuk ke dalam makam. Ying Huan menyuruh Lin Yan untuk berjaga di lantai pertama, sementara dia dan 3 orang lainnya akan mencoba mencari jantung nirwana. Mereka tiba di sebuah ruang yang berisi banyak peti mati. Lindong tidak tahu peti mana yang menyimpan mayat guru nirwana itu. Dia lalu menyuruh Lindong agar menggunakan artefak leluhur untuk mencari sisa energi Yuan yang paling kuat. Karena makam ini adalah milik orang yang telah mencapai peringkat nirwana, dia yakin jika peti matinya juga pasti memiliki jejak energi Yuan. Dan benar saja, tidak satu pun dari peti mati itu yang menyimpan mayat guru nirwana, karena artefak leluhur mengarah pada ruangan yang berbeda. Saat Lindong dan yang lainnya akan memasuki ruangan itu, api tiba-tiba muncul dan menghalangi mereka semua. Namun ternyata api itu hanyalah ilusi yang telah ditempatkan untuk menakuti mereka yang mengincar harta guru nirwana. Setelah melewati lautan api, mereka menemukan kerangka yang diduga adalah guru nirwana. Namun mereka tidak melihat satupun harga berharga di ruangan itu. Lindong berlutut dan meminta maaf telah mengganggu istirahat guru nirwana. Dia lalu menuangkan alkohol sebagai tanda untuk menghormati leluhur. Tanpa disangka, batu di mana guru nirwana duduk mulai bergeser dan memperlihatkan harta berharga milik sang guru. Saat Lindong akan mengambil harta itu, dia terjatuh dalam jebakan diikuti oleh Ling Qingzu dan Diao. Lindong dan Ling Qingzu terperangkap di dalam peti mati. Untungnya Diao tidak ikut terjebak dan membantu mereka keluar dari sana. Dan seperti kata pepatah, di balik kesulitan ada kemudahan, jantung nirwana yang mereka cari akhirnya muncul di depan mereka. Di antara mereka bertiga hanya Ling Qingzu yang bisa mengambil harta itu. Karena meskipun jantung nirwana mengandung energi yang sangat besar, benda itu sangat rapuh sehingga harus dilapisi dengan energi Yuan sebelum mendapatkannya. Namun setelah mendapatkan jantung nirwana itu, Ling Qingzu mulai bertingkah aneh dan menggoda Lindong. Ying Huan dan Lang Tian bergabung untuk menghancurkan lantai yang telah menelan Lindong. Mereka melihat Ling Qingzu sedang memaksa Lindong untuk bercinta dengannya. Ternyata guru nirwana ini dulunya adalah seorang kultivator ganda yang harus berhubungan intim dengan lawan jenis untuk meningkatkan kekuatannya. Dan saat ini Ling Qingzu berada di bawah kendali pengaruh jantung nirwana. Lang Tian kemudian membantu Ling Qingzu mendapatkan kembali kesadarannya. Ling Qingzu sangat marah dengan tindakannya yang tidak tahu malu. Dia ingin membunuh Lindong untuk melampiaskan kemarahannya. Saat Lang Tian akan menghentikan Ling Qingzu, dia tiba-tiba merasa dadanya sangat sakit dan tangannya mengeluarkan cahaya. Ternyata tubuh Lang Tian telah diam-diam dipasangi jimat pemikat cinta ketika dirinya menahan serangan iblis Yi untuk melindungi Lindong.
Mereka berdua pun kehilangan kendali dan menyerang semua orang. Guru Yan memeriksa Lin Qingtan dan memastikan bahwa tidak ada jimat yang dipasang di tubuhnya. Lin Qingtan kemudian memberitahu Guru Yan jika ada satu orang lagi yang sangat peduli pada Lindong. Orang itu adalah Lin Langtian. Guru Yan kembali ke makam kuno dan mengetahui jika Lindong telah menghilang bersama dengan Langtian yang terkena jimat pemikat cinta. Guru Yan lalu menelusuri jejak artefak leluhur dan terhubung dengan Diao yang mencoba memberitahu lokasinya. Namun saat itu Muqian mengambil dan mengendalikan artefak leluhur yang membuat koneksi Diao dengan Guru Yan terputus. Teng Lei mencoba mengambil jimat kelahiran suci di tubuh Lindong untuk menggantikannya menjadi pewaris artefak leluhur. Namun tentu saja usahanya itu sia-sia karena jimat kelahiran suci telah menjadi satu dengan Lindong. Muqian lalu memerintahkan Teng Lei untuk melempar Lindong ke dalam danau pengubah kehidupan agar dia bisa menyerap energi Lindong. Guru Yan semakin cemas karena merasakan kesadaran Lindong telah menghilang. Dia lalu menelusuri jejak energi Lindong untuk masuk ke dalam ruang spiritualnya dan membangunkan Lindong. Meskipun metode ini sangat berbahaya, saat ini Guru Yan tidak punya pilihan lain. Guru Yan berhasil masuk ke ruang spiritual Lindong dan menemukannya terjebak di dalam ilusi. Lindong saat ini melihat ayahnya yang telah mati, Lin Qingtan yang bercanda dengan Langtian, dan kehidupan yang dulu dia impikan. Guru Yan memberitahunya jika semua itu tidak nyata dan meminta Lindong untuk kembali karena banyak orang yang sedang menunggunya. Lindong sangat ingin bersama ayahnya meskipun hanya dalam ilusi. Namun saat ini dia harus melindungi Lin Qingtan dan melakukan kewajibannya sebagai pewaris artefak leluhur. Guru Yan menyuruh Lin Yan segera pergi ke danau pengubah kehidupan dan membawa Lindong kembali secepatnya. Lindong akhirnya kembali dengan selamat, namun Guru Yan mengalami luka parah saat berada di ruang spiritual Lindong. Muqian memerintahkan Teng Lei untuk membebaskan Langtian dari mantra jimat boneka. Namun bukannya membebaskan Langtian, Teng Lei malah mengendalikan Langtian untuk menahan Muqian dan mengambil artefak leluhur. Muqian mengembalikan kesadaran Langtian menggunakan kekuatannya dan segera mengejar Teng Lei. Teng Lei mengira jika dia bisa melarikan diri dan bersembunyi dari Muqian, namun dia tidak menyangka jika Muqian akan menemukannya begitu cepat. Teng Lei sangat ketakutan dan memohon ampunan Muqian. Dia berjanji mulai saat ini dia tidak akan macam-macam lagi dengan Muqian dan akan mengikuti semua perintahnya. Muqian melepaskan Teng Lei dan mengingatkan untuk tidak mengulangi kebodohannya lagi. Selama Teng Lei mematuhi perintahnya, dia bisa membantu Teng Lei menjadi ketua sekte menggantikan ayahnya. Muqian menyuruh Teng Lei menyimpan artefak leluhur untuk dia gunakan pada pertandingan menara yang akan datang. Ling Qingzu menggunakan jantung nirwana untuk menghapus jimat boneka di dalam tubuh para murid. Namun setelah para murid itu sadar, mereka menyalahkan Lindong dan Lin Qingtan karena telah membawa bencana pada serikat jimat. Lindong menghentikan Ling Qingzu yang ingin membelanya dan meminta maaf kepada para murid. Dia mengakui kesalahannya dan akan menemui Guru Yan untuk meminta hukuman.